Kalau nggak jelas langsung tanya ya. Karena Ibu dari sekelas sebelah, oh Bu, ya saya bilang. Ini kita punya dua produk, P dan Q. Demand produk Q 100, produk Q 50. Masing-masing punya harga jual 90.000 dan 100.000. Untuk membuat produk itu dia perlu bahan baku RM1, RM2, RM3. Nah ini kita lihat di dalam gambar ini lebih mudah. Semua digambar nantinya ya. Jadi kalau mau lihat itu tulisan narasi, ini adalah gambarannya. 100 unit P dibutuhkan per minggu dengan harga jual $90. Q per minggu dibutuhkan 50 unit dengan harga per unit $100. Pertanyaan kita, apakah mungkin fasilitas yang dipunyai ini, artinya mesin yang dipunyai cukup memenuhi permintaan untuk memenuhi 100 unit dan 50 unit? Itu pertanyaannya. Kalaupun tidak cukup, kita memilih yang mana itu, ya, supaya keuntungan kita maksimal. Ingat, theory of constraint larinya ke keuntungan, ke profit. Tetapi mulainya profit dari tempat yang bottleneck. Jadi di sini raw materialnya adalah membeli komponen $5 per unit. Nah, di sini si D, si P ini, komponen P butuh stasiun kerja A, C, D, di sini juga C sama B. Komponennya ini RM1 dan RM2, nah sedangkan Q butuh RM2 dan RM3. Dia di stasiun A, B, C, D juga. Kita mesti melihat kebutuhannya. Nah, yang tersedia adalah 2.400 menit per minggu. Artinya satu minggu ada berapa jam itu? 40 jam ya. Jam kerja. Dan ada ongkos tetapnya $6.000. Sekarang bagaimana kita memenuhi permintaan customer? Nah, itu langkah pertama dari TOC adalah mengidentifikasi kendala yang ada dalam sistem. Kita lihat kendalanya, kalau P butuh A 15 menit, B 15 menit, C 15 menit, D 15 menit. Ini Q 10, ini per unit semua. Nanti yang tersedia 2.400 menit. Nah, kalau ini per unit, maka kita harus hitung untuk 100 P di mesin A butuhnya menjadi 2.000. Ini 2.000 ya. Di mesin B butuh 3.000. Karena dia ada dua, dia pakai B-nya. B-nya ada 2 kali. Gambar kita mana nih? Nah, di sini dia pakai B. Ada di B di sini, ada C di sini 2 kalinya. C 2 kali ya pakainya ya. B 1 kali ternyata. Jadi untuk resource A, ini A, P butuh 100 kali 15 menit, 1.500. Kemudian ternyata Q butuh juga A, tetapi 10 menit, unitnya cuma 50, jadi 50 kali 10, 500, di 1.500 ditambah 500 adalah 2.000. Sama kita hitung untuk B, B 15, 100 unit dikali 15, 1.500, 50 dikali 30, 1.500. Berarti kita punya 3.000. Untuk stasiun C, 15 kali 100, 1.500, 15, 5 kali 50, 250. Jadi 1.750. Ini juga sama 1.500 ditambah 250, 1.750. Nah kita lihat, di A 1 minggu kan 40 jam, 2.400 menit. B 2.400 menit, C 2.400 menit, D 2.400 menit. Sekarang mana yang jadi bottleneck? B, Bu. Karena B itu butuhnya 3.000, sedangkan yang tersedia cuma 2.400. Makanya kita mulai memperhatikan si mesin B ini saja. Nah, kita mulai dari mesin B. Tanya, ada yang bottleneck? Ya, B bottleneck. A, C, D nggak bottleneck. Kalau gitu sekarang kita cuma mau memperhatikan stasiun B. Kalau kita bottleneck, berapa saya akan membuat untuk P dan Q gitu katanya ya. P dan Q berapa mau dibuat?
Nah, sekarang kita coba melihat kendala yang kita punya data kita. Demand untuk serat P mintanya 100, harga jual 90. Bahan bakunya 45. Dari mana 45? Ingat di sini kita punya ini semua 20 ditambah 20 ditambah 5. Nah, ini adalah 45 bahan bakunya si B. Bahan bakunya Q adalah 20 tambah 20 jadi 40, ya. Itu kita buat di sini 40. Ini 40. Biaya operasi setiap minggu sama 6.000 sama. Produk A 15 menit per unit dan seterusnya. Sekarang kita mau pilih dulu si P. Kalau kita bikin P 100, untungnya berapa ini? 90, bahan baku 45, 45, dikurangi 6.000, ongkos fixnya 1.500. Produk Q 50, dikali, untungnya dia kan, dia harga jualnya 100, ini 40, jadi 60. Dikurangi di 3.000. Ini 3.000. Kalau gitu, kita mau ambil yang mana ya? Mau P duluan atau mau Q duluan? Oh, ternyata yang paling banyak untungnya adalah Q. Misalnya ya, atau paling banyak. Iya, Q ya, betul ya. 10, 5.000. Betul ya? 60 ya. Kemudian kita buatkan bahwa kita lihat di dalam waktu untuk buatnya 10 tambah 30 tambah 5 tambah 5. Cuman butuh 50 menit. Kemudian P itu butuh 60 menit. Sekarang kita nganggap B itu bottleneck. Karena kita tadi lihat tuh, lebih menguntungkan Q, kita buat Q. Duluan kita apa namanya? Kita maaf. ya. Yang P bukannya ini kan totalnya yang P itu min 1.500, yang Q min 3.000, Bu. Ya, betul. Min 3.000. Salah nih dikurung ya, Bu. Nah, Berarti sekarang lebih kita banyak untungnya P dong, Bu. Ya, tapi saya nggak mau lihat untung dulu nih. Ya, Bu, salah nih nggak lihat untung. Kita lihat ini dulu. Si Q. Oh, baik, Bu. Si yang paling sedikit waktunya. Ya, betul. Lebih untung P. Lebih untung P. Bottleneck di Q. Di B. Waktu yang paling sedikit untuk butuh waktu adalah Q. Ya, betul nggak ya? Betul ya? Iya, Bu. Nah, Iya, ya, Bu. betul. Kenapa ini nanti ya benar. Benar, Ciwa. Benar. Tadi saya kata, iya ini 3.000 ini rugi. Kalau kita bikin ini ruginya cuma 1.500 ya. Ini 3.000. Iya, Bu. Tapi waktunya lebih dikit. Ya, betul. Terima kasih. Kemudian kita lihat si Q. Kalau kita buat Q 50 dikali 30 di B ya, waktunya 30 ya. 30 itu butuh 1.500. Kita mulai dari yang bottleneck. Kemudian sisa waktunya berapa? 2.400 dikurangi 1.500. Menit tadi sudah dipakai kan? Tinggal sisa 900. Nah, 900 ini kita mau buat P. Berarti 900 kita bagi dengan si P 15. Kan si P di B itu 15. Saya bagi dengan 15. Hanya bisa buat 60, nggak bisa 100. Sekarang ditanya berapa keuntungannya, berapa pendapatannya, revenue-nya kalau saya buat 50 Q, 60 P. Nah, 50 Q, 50 Q, 60 P. Dibuat ya. Saya dapatnya 5.700 per minggu. Tetapi ongkosnya 6.000 overhead-nya. Jadi masih rugi 300. Sekarang kita balik. Apakah kita perlu nutup itunya apa? Pabriknya katanya. Kan rugi kan? Oh, enggak usah, kita lihat ke profitnya sekarang. Bagaimana kita mengeksploitasi constraint kemudian ya kan yang kedua nih. Tahap kedua, kita mau mengeksploitasi constraint-nya. Sekarang
Setiap unit Q memberikan $60 keuntungan ke perusahaan. Berapa banyak waktu yang digunakan Q di B adalah 30 menit. Oleh karena itu, Q menerima $60 dibagi 30 menitnya, jadi setiap $2 dia memberikan kontribusi marginnya. Jadi setiap menit, setiap unit, jadi unit per menit ya. Ya, unit kan dolar per menit. Setiap menit si Q itu menyumbangkan $2. Setiap menit si Q menyumbangkan $2 ya. Ya, karena dia pakai 30 menit, dia menyumbangkan keuntungan 30. Jadi setiap menit menyumbangkan $2. Ya. Kemudian kita ambil P. P itu untungnya 45. 90 dikurang 45. Sekarang berapa lama si P dibuat di B? 15 menit. Kita bagi $45 dibagi 15. Kontribusi margin per menit $3. Nah, sekarang kita tanya, berarti yang menguntungkan mana? Kontribusi margin $2 atau kontribusi margin $3 per menit? $3. $3. Nah, berarti kita memprioritaskan si P, karena P memberikan kontribusi margin per menit paling besar. Kita kasih si P prioritas. Sekarang kita buat P semuanya dulu. Kita buat P duluan 100. Produksi P sebesar 100. Kalau P saya produksi 100, berarti keuntungan kita menjadi 4.500. Sisanya waktunya, tadi si P pakai waktu di B adalah 15 menit. Dia pakai 100, berarti 1.500. 1.500, 2.400 dikurangi 1.500, 900 menit. Sedangkan si Q membuat produknya butuh 30 menit. Berarti hanya bisa dibuat 30 unit Q. Jadi kita bisa buat 100 P, tapi Q hanya bisa buat 30, karena sisa waktunya 900 dibagi 30 menit pemakaiannya dia di B si Q. Sekarang kita hitung. Kalau kita buat Q 30, jadi 30 kali 60, 1.800. Sekarang berapa profitnya? Kita tadi punya 4.500 ditambah 1.800 dikurangi 6.000, kita untung 300. Itulah theory of constraint. Jadi kalau theory of constraint, kita tidak melihat paling besar menyumbangkan profit, tapi kita melihat pada kontribusi margin per menit. Per menitnya dia ngasih sumbangan berapa dolar, paling tinggi, nah itu yang dipilih. Jelas ya? Ya. Nih, yang mana ini? Nah. Yang ini? Yang mana yang ini? Yang ini? Ini kenapa 2 ya? Oh, pertanyaannya itu. Oke, kita balik ke ini, gambarin. Kita lihat P, Q dibuat 2 kali kan di B. Kebetulan angkanya sama. Kalau nggak sama, saya nggak bisa kali 2. Ini D, ini P, Q ini dipakai di B, 15 menit kan. Ini 15 menit juga. Jelas ya? Ya, kalau kita nggak mau sama kan langsung kita jumlahin. Oh, si Q make B 30 menit tadi kan? Karena 15 tambah 15. Si P make di C, memakai C 15 menit kan? Gitu. Ini tambahnya. Makanya kita punya ini. Nih, si C 15 menit, si B 30 menit. Ini ditulis 2 karena mau menjelaskan 50 kali 15. 2 kali 15, 30. Kan 2 kali produknya kan, dia ada 2, 50, 20. Jadi sekian. Ya, jadi dia setiap unit liwat di 2B. Gitu. Jadi kalau ada 50
ya harusnya C-nya juga dikali gitu. C-nya ini beda, nanti kalau dikali 100 kali 10 ditambah 100 kali 5 nggak cukup. Mungkin yang bikin ini, bikin slide-nya biar memudahkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih pertanyaannya Ariel. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita membuat sekian, yang namanya P saya akan buat 100, Q akan kita buat tadi 30. Ya. Itu selesai sebetulnya kita mengetahui profitnya berapa. Sekarang kalau kita mau meneruskan dengan TUC, maka kita melihat subordinasi bagaimana pengaruhnya dengan stasiun kerja yang lain. Jadi kalau cuma pertanyaannya berapa keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kalau dia keterbatasan kendala di mesin tadi, ada bottleneck. Nah, kalian cukup ngitung sampai step 2. Tapi kalau pertanyaannya, apa pengaruhnya kepada stasiun kerja yang lain dengan misalnya si P, si Q tadi jumlahnya sekian itu, bagaimana pengaruhnya? Nah, ini yang kita sebut dengan drum buffer. Misalnya, jalankan tindakan memperbaiki performansi sistem. Jadi misalnya kita drum buffer, kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya, kita mau produksi semuanya misalnya. Nah, berarti kita mengurangi setup. Berarti kita cari waktu supaya bisa dibuat semuanya di mesin B. Berarti mesin B dibuat seefisien mungkin. Supaya jarak susah buat dan sebagainya. Jadi si B dibuat supaya bisa membuat lebih banyak lagi. Misalnya juga sekarang demand produk P naik dari 100 menjadi 180. Nah, bisa-bisa si Q nggak bisa dibuat kan karena nggak ada resource. Terus katanya baik-baik buat barang itu adalah akibat daripada bottleneck tadi. Itu namanya memperbaiki performansi sistem. Kalau sebelumnya semua telah diatasi, maka timbul konsep baru, maka kita kembali lagi ke langkah 1. Langkah 1 misalnya demand P dan Q naik masing-masing 132 unit dan 66 unit. Melalui perbaikan metode kerja, waktu di proses stasiun kerja, work center ini menjadi hanya sepertiga dari waktu proses sebelumnya. Misalnya kalau dia tadinya 30 menit, sepertiganya bisa 10 menit, menjadi 5 menit, maka persentase load per week-nya menjadi 110, B 55, C 90,5, dan 68. Sekarang A yang menjadi constraint. Dan constraint yang lain sudah berubah, proses akan kembali ke langkah tanpa lain. Maka penjelasan fungsi di mana constraint masih di B akan menyebabkan proses tidaknya sia-siakan. Jadi maksudnya kita tidak sampai di sini nantinya, karena kalau mau buat tugas akhir boleh, tapi ini begitu kita memperbaiki di stasiun B, maka akan berdampak pada stasiun kerja lain. Sekarang pindah ini, stasiun kerja A menjadi bottleneck. Nah, bagaimana memperbaiki lagi yang terus akan balik ke lagi. Ya, itu yang menjadi pemikiran kita. 1, 2, 3 kali lihat drum buffer itu ini. Misalnya sekarang kita punya satu tim 10 orang. Di dalam tim kalian kita punya ada yang cepat jalannya, ada yang lambat, badannya besar, dia berjalan cepat udah gak. Kemudian setiap orang harus membawa ransel 5 kg. Setiap orang harus membawa ransel dengan berat yang sama. Untuk kecepatannya nggak sama. Sekarang semua harus mencapai titik di kita misalnya. Siapa yang paling cepat itu paling benar. Bukan cepat satu orang, tapi kelompok bisa memberikan tambah. Nah, sekarang kalau kalian mau kata menang yang paling depan siapa? Coba Ariel. Kalau kita mau menang, siapa yang paling depan?
Ya. Sekarang Ariel di dalam satu kelompok, jadi leader, punya 10 anggota. Ariel menjadi ketuanya, harus mencapai, dan semuanya menang nih, capai puncak hit paling dulu. Tetapi dalam anggotanya Ariel punya macam-macam orang, ada yang cepat, lambat, ada yang sibuk, ada yang macam-macam, ada yang nggak jalan-jalan cepat. Ini gimana Ariel ngaturnya supaya bisa kelompok di dalam dikit dengan kecepatan, dengan bisa menang gitu. Pokoknya sampai bareng. Tapi apa? Gimana? Sama tadi seperti kita gambar. Seperti kita di posisi. Jadi aja cepat. Yang pertama. Yang jalan cepat yang pertama, kemudian dia paling lambat jalannya taruh tengah. Apa yang terjadi? Orang yang di belakang jalan yang jalan dari depan semuanya, cuma di depan aja kan, nggak bisa sampai bareng-bareng, tinggalan dia. Jadi gimana? Siapa yang paling depan? Yang paling lambat jalannya ini paling sama-sama sebenarnya. Jalan-jalan yang paling lambat bareng-bareng. Karena apa? Pasti yang di belakang meniti irama jalan-jalan yang depan dia kalinya dia akan menarik yang belakang. Paling lambat ini. Kalau dia cepat, ini nggak bisa cari yang belakang karena yang cepat ini yang paling cepat, yang paling lambat akan di depan. Sekarang bagaimana memikirkan supaya yang lambat ini agak cepat? Supaya kita semua. Oke, jadi beban sesi yang paling lambat dibagi teman-teman yang lain. Jangan bawa apa, jalan-jalan dia lebih cepat. Terus dia semangat, kita yang semua dimotivasi ini akan lebih cepat. Nah, itu yang namanya yang menekankan geraknya adalah yang paling depan. Rope-nya adalah informasi. Buffernya yang selalu dibagi ke teman-temannya itu adalah buffer. Jadi sama kalau dalam industri sudah bebannya. Kalau dia paling banyak bebannya, maka kita berusaha membantu supaya bebannya dibagi ke depan yang lain. Supaya ya industrinya sejalan, tidak bisa berjalan. Jadi drumnya adalah si yang paling menegakkan gerakannya, drumnya. Informasinya, ya tadi kecepatan tadi informasi ke belakang pakai rope kali. Buffernya adalah transfer yang kita bagi supaya dia berat. Itu filosofi drum buffer. Nah, ini lihat programming bisa diselesaikan dengan teori bisa diselesaikan dengan programming. Kita bisa pakai WinKSB, bisa pakai software apa sajalah yang saya bisa pakai. Nah, ini bisa kita buat modelnya, tapi kita lihat kita maksimum Z adalah 45P, 60P. Jadi kita bisa pakai lihat programming model optimisasi. Pembatasnya adalah tadi bahan baku di stasiun KA. Bahan baku kita udah kurangi di sini ya, profit dikurangi bahan baku keduanya. Pembatasnya adalah stasiun kerja. A15P 10K lebih kecil dari 2400. Ini stasiun kerja B. Di mana lagi demand-nya P paling sedikit harus 100. Paling banyak maksimum 100. Q 50. Sehingga P negatif. Nah, ini kita akan menemukan tadi P berapa, Q berapa, P100. Sama kan ya, kita solusi optimal, kita run C100 Q30. Ini kalau pakai simplex ada slack-nya. Slack-nya di S1 berarti dia nganggur, ada idle. Kalau di S2 karena itu stasiun kerja 2, nggak ada, itu bottleneck, jadi nggak ada, jadi dia bottleneck. Stasiun kerja non bottleneck dan stasiun 4 juga non bottleneck.
Tadi 5 nggak ada ya, karena ini 5 berarti untuk tadi untuk P, produk P terpenuhi semua. S6 itu untuk produk Q hanya bisa dipenuhi 30, nggak bisa 20. Z-nya 6.300. Tapi kita belum kurangi dengan 6.000 Z adalah 3.300. Solusi tersebut sama dengan solusi yang diperoleh dari langkah sistematik OPT, optimisasi teknologi, apa di depannya, productivity teknologi. Ini contoh kedua. Wah, banyak sekali. Nah, contoh kedua. Ini saya pakai Zoom yang free, sebetulnya mau dikasih Ibu Rahmi jam 7:15, tapi saya juga mulai terus saja. Kalau kita selesai ya, saya selesaikan, saya sambung dengan yang dari dulu. Misalnya contoh kedua, sebuah perusahaan membuat 2 jenis produk, yaitu produk A dan B. Produk tersebut ditunjukkan sebagai berikut. A 80 harganya, B 100, ongkos produksinya 20, 25, permintaan per minggu 200 sama 110, waktu prosesnya di bottleneck, ini langsung bottlenecknya 0,2, 0,5, kontribusi margin US per menit per unit 60 sama 75. Kapasitas pabrik 80 jam. Tentukan jumlah masing-masing yang harus dibuat dengan menggunakan teori of constraint. Nah, ini sudah dihitung sama dia. Kontribusi marginnya 60. Sebetulnya kita bisa hitung nih. Ya kan, ongkos produksi 20. Ini 80. Kita kurangkan. Ya. Bottleneck 0,2. Kontribusi margin per unitnya 60, di sini 75. Kemudian kita lihat waktu total pada bottleneck mesin. Waktu proses pada bottleneck 0,2 kali 200, 0,5 kali 110. Kemudian kita dapatkan 95 jam. Lebih besar dari 80. Dipilih waktu terkecil. Nah, ini hanya memilih waktu terkecil. Kayak tadi kita hanya milih Q karena waktu terkecil. Untuk A diproduksi terlebih dahulu. Sisa waktunya 80 jam dan diproduksi sekitar 80. Kapasitasnya 200. Untuk A, B hanya bisa bikin 8. Profitnya berapa nih? Profitnya 18.000 USD. Kemudian dia ngitung lagi nih. Kalau kita buat B dulu semuanya. Ternyata B itu harganya 15.750. Berarti kita mendingan buat A semuanya. Sekarang saya tanya, kenapa A lebih baik daripada B? Kenapa buat A semuanya baru pada B? Kenapa? Ini kan dihitung ya. Kita sembarang, kita nggak memperhatikan per unit dolarnya. Kita lihat aja nih. Kemudian dia buat dulu A karena waktu pekerjaannya kecil. Ternyata setelah dihitung, kita dapatkan 200A, 80 unit B. Kalau kita dulukan B, 18, kita dulukan B, maka kita lakukan B semuanya 110. Kita dapatkan A-nya hanya bisa buat 125. Berapa net marginnya? 15.750. Berarti lebih menguntungkan yang 18.000 dolar. A diproduksi semua. Kenapa milih A diproduksi semua? Ariel? Saya lihat sama Ariel aja sih. Kenapa yang dipilih A bisa memproduksi duluan? Kenapa? Karena kontribusi marginnya ini paling kecil dibandingkan sama B.
Jadi kita tadi kan tidak memperhatikan ini. Nah, kita hanya lihat ini ternyata betul. Yang ini kalau kita buat semua lebih menguntungkan daripada kita membuat B. Jadi B-nya semuanya. Ini kita buat ini kan di sini produknya 200. Kita mendingan membuat 200 semuanya, kemudian B sebagian. Kalau B semuanya A sebagian, maka lebih menguntungkan yang buat A semua. Karena apa? Karena kontribusi marginnya lebih kecil daripada. Dari mana kontribusi marginnya yang tadi? Dari profit, sumbangan profitnya dibagi waktu di bottleneck. Ya. Nah, ini tugas 9. Tugas 9 memproduksi dua produk C dan D. Produk C harga jual 90. Ini PR ya, tugas ya. Kumpulkannya minggu depan. Minggu depan ya tugasnya ya? Ya. Senin malam. Produk D 100. Ongkos material 45, 40. Nah, tadi saya berubah ini katanya kebesaran, saya rubah jadi besar juga kayaknya. Karena kelas 11 sudah buat yang besar sekali, jadinya semua nanti jadi bottleneck. PR kita ini. Ongkos operasi 505.000. Nah, gambarnya ini. Ini sama seperti contoh yang kita buat tadi. Tapi lain ininya. Bisa lain. Ini sama. Beda angkanya. Sama bentuk. Jadi R2 dipakai 22, ini R3, ini R1. Ya. R3 tugas 9. 1 digit. Terakhir NIM. Masing-masing. Ini nanti Ibu masukkan di PR ini di dalam Google Classroom, jadi kita upload di GCR. Ada pertanyaan? Selesai kita dengan TOC. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. A itu terpilih karena contribution marginnya itu lebih kecil atau karena waktu totalnya lebih kecil ya, Bu ya? A itu kalau kita nggak memperhatikan pun ya ini ya. Kemudian kita buat di sini, kita buat coba awal tanpa melihat kontribusi margin. Kita lihat kalau kita buat A semua 200, B sisanya 80. Profitnya sekian, net profitnya. Tapi kalau sekarang saya balik kita membuat B aja semuanya 110, sisanya A 125, maka kita dapat kontribusi net marginnya ini. Berarti kalau kita karena perhatian yang pertama tadi kita coba hitung, kontribusi margin per unit. Jadi kontribusi margin itu dolar atau rupiah per unit. Harga nilai value per unit paling kecil itu TOC ya, Theory of Constraint. Jadi kalau itu akan memberikan net profit terbesar. Karena profit yang net profit di dalam stasiun kerja itu dibagi dengan waktu proses di stasiun kerja. Kita dapatkan kontribusi margin. Baik, terima kasih, Bu. Kembali, ini yang nanya siapa ya? Oh, Alia. Ini sederhana ya, sebetulnya kalau soalnya banyak